Baik Bapak Ibu, Persekutuan Sektor Saudara yang diberkati Tuhan, selamat sore dan shalom. Baiklah, kita boleh siap diri agar ibadah kita di sore hari berjalan. Untuk itu kami boleh mengundang Bapak Penutua Boga untuk pelayanan ibadah di sore hari. Kepada Bapak kami berkata. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat sore, shalom. Baiklah, kita tenang dan kita memulakan kebaktian kita di sore ini. Kita karena ini adalah minggu kelima, maka tata kebaktian kemitraan menggunakan model B. Bapak Ibu, Pak Saudara, semua laki-laki perempuan GPM yang ada di sektor Solar Raja, mari ketemu siap hati datang ke Tuhan. Semua berdiri dan ketemu berbenci puji Tuhan besar dengan Islam dengan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 1, akan manis lawang kalau ketemu semua sudah kumpul. Akan manis lawang kalau katong semua sudah kumpul. Katong menyanyi sama-sama puji tetemani Tokiti fadenda ramai-ramai angkat suara katong bersuka sombat temani katong bersuka Ketong berdiri di hadapan Allah Bapa yang punya kuasa atas dunia dengan segala yang hidup. Segala hormat berbapa pencipta alam semesta. Ketong tunggu pada Tuhan Yesus, Juru Selamat dan hidup. Segala puji pada Tuhan Yesus yang atas selamat ketong hidup. Segala hikmat datang dari Roh Kudus. Ketong merasa senang dan damai akan Roh Kudus pimpin ketong. Dengan nama Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketong taruh dasar ibadah ini. Salam hormat para saudara semua, shalom. Shalom. Bapak Ibu disilakan. Saudara-saudara, ambil waktu sedikit berteduh, ketong berteduh untuk Tuhan. Tuhan suciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama mulia di alam dua permata. Mulia sama dengan Tuhan pun mau, bukan mulia ikut dunia pun mau. Katong yang pun kerja hari-hari jadi ibu rumah tangga di kantor, bajual papalele. Katong yang kerja apa saja perbantu cari nafkah keluarga. Dan katong yang juga bantu pelayanan gereja. Mari katong ingat lah mengaku par Tuhan. Kalau memang ada dalam hidup dan kerja, katong belum bisa jadi mulia sama dengan Tuhan pun mau. Ketong sambut dengan menyanyi Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku,
mitra Allah yang sejati. Mari ketong hidup ikut Tuhan pun kehendak, supaya ketong kasih mulia Tuhan pun nama. Bapak Ibu dan mitra yang kasih Tuhan, kita akan ada dalam pembacaan Alkitab, menyanyi sebagai doa pembacaan Alkitab. Bapa, siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Bapa, siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu, mendengar sabdamu. Oh, Bapa, sucikanlah hatiku. Bapa, sucikanlah hati, aku mau mendengar sabdamu. Aku mau mendengar sabdamu. Sabdamu kekal, sabdamu kekal, langkahku penerang langkahku, dalam susah dan senang, dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu, berilah Roh Kudus menuntun hidupku, menuntun hidupku, dalam susah dan senang, dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu, mau menyambut sabdamu. Siapkanlah hatiku, Bapa, siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. Amin. Di bawah judul Ishak di negeri orang Filistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan memberkati kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam sama ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu. Saya tutup oleh orang Filistin. Saya tutup. Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia ke barat, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak mengambil kembali sumur-sumur yang digali dalam sana Abraham ayahnya, dan telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah sama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak kembali di barat, mereka mendapat di situ mata air yang terbuat air. Lalu berkata para gembala Gerar dan para gembala Ishak, kata mereka, air ini punya kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka kembali ke Sungai dan mereka bertengkar tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sibma. Ia pindah dari situ dan mengambil sumur yang lain lagi,
Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu namanya Rehobot. Dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kebenaran kepada kita, sehingga kita dapat anak cucu di negeri ini. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara persekutuan wadah laki-laki perempuan di Sola Gracia yang diberkati Tuhan. Kalau dari bulan Juni tanggal 1 sampai dengan hari ini tanggal 30 Juni kita diberi tema pemberitaan menjaga alam sebagai rumah bersama. Tema ini adalah satu perhatian yang diturunkan kepada kita sekalian. Tema ini menjadi warning dari Gereja Protestan Maluku kepada seluruh umat Tuhan, teristimewa kita yang ada di Gereja Protestan Maluku. Tema ini mengisyaratkan bahwa bumi atau alam yang kita tempati ini sekarang terancam dengan ulahnya, dengan berbagai-bagai masalah alam yang kita akan hadapi. Karena itu oleh Gereja Protestan Maluku mengharapkan kiranya tema ini menjadi bagian yang tidak hanya disampaikan di bulan ini, tapi seterusnya harus menjadi bagian yang diperhatikan demi keberlangsungan hidup umat manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita ada lagi dalam mendengarkan firman Tuhan yang terkutip dari kitab Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 22 tadi, menceritakan tentang Ishak dan keluarganya berada di negeri Filistin, negeri yang tidak mengenal Allah. Dikatakan di sana bahwa Ishak berpindah ke sana karena negeri yang ia ada dilanda dengan kelaparan besar. Setelah ia ada di negeri Filistin, ia menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Mengapa ia menjadi kaya? Karena ia bekerja keras. Ia bekerja untuk mengolah tanah, menanam benih, dan akhirnya ia menjadi orang yang terkaya di negeri di mana ia tinggal. Kekayaannya itu membuat dia menjadi cemburu, orang-orang di sekitarnya cemburu terhadapnya. Karena itu oleh raja orang Filistin itu memanggilnya, lalu memberi perintah kepadanya untuk keluar dari negeri itu, dan ia menempati Gerar sebagai tempat di mana ia berteduh dan melaksanakan perintah Allah di sana. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita menyimak bagian ini juga menjadi perhatian kita bersama. Mengapa sampai akhirnya Ishak begitu menjadi orang sukses? Ishak begitu menjadi orang yang berkuasa, orang yang sangat kaya dan sangat kaya. Bagian firman Tuhan mengisyaratkan bahwa karena ia adalah orang yang selalu ada bersama Tuhan, ia menempatkan diri untuk menjadi bagian yang selalu hidup bersama dengan Tuhan. Dan selain dari itu, ia bekerja keras untuk kehidupannya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, dan karena itu bagian firman Tuhan ini juga mau mengajak kita selaku
keluarga besar laki-laki dan perempuan, kita semua hendaknya mencerminkan apa yang telah dilakukan oleh Ishak. Hal yang harus kita contohi yang pertama, yaitu ia selalu hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu, hidup bersama Tuhan niscaya segalanya bisa jadi sukses, jadi baik. Dan karena itu bagian firman Tuhan ini juga mengajak kita sekalian untuk dalam menjalani kehidupan ini hendaknya kita hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu itu kita minta petunjuk dan juga tuntunan Tuhan. Yang pasti segalanya bisa diberikan kepada kita. Hal kedua yang mesti menjadi perhatian kita yaitu ia bekerja dengan rajin dan tekun. Ishak adalah orang pekerja keras. Ia tidak pernah karena lelah. Dan karena itu ia menjadi orang yang kaya. Bagian firman Tuhan ini juga mau mengajak saya dan saudara-saudaraku yang terkasih untuk mari kita kelola alam ini dengan rajin dan tekun. Niscaya kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Kita ingat bahwa kunci keberhasilan, kunci sukses itu adalah bekerja keras. Tanpa kerja keras, kita tidak akan memiliki sesuatu. Tanpa kerja keras, kita tidak akan mampu untuk hidup dalam dunia yang sekarang kita jalani. Karena kita kini ada dalam masa-masa di mana kita semua ketahui bahwa inflasi dalam perekonomian kita juga menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk kita harus waspadai. Karena mahalnya barang-barang yang ada di toko, di pasar membuat kita tidak mampu lagi berbelanja. Karena itu mari kita jadikan firman ini untuk selalu rajin dan tekun mengolah tanah alam pemberian Tuhan ini untuk menjadi tempat di mana kita akan sukses dalam hari-hari hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagian ketiga yang mesti menjadi perhatian kita untuk memaknai firman ini yaitu walaupun kita hidup, walaupun Ishak hidup di tanah orang, di rantau-rantau orang, tapi ia selalu rajin mengolah apa yang ia jalani. Dan karena itu bagian ini juga menjadi bagian kita. Hendaknya kita mencontohi apa yang dilakoni oleh Ishak. Yaitu walaupun kita hidup di negeri-negeri orang, kita diistilahkan sebagai orang-orang pendatang. Tapi kita harus rajin untuk mengolah bumi alam ciptaan ini menjadi bagian kita. Ingatlah bahwa tempat di mana kita berteduh itulah tempat di mana kita bisa hidup. Kita bisa melakukan segala hal di sana. Karena itu kalau kita hidup di larat, kita hidup di daerah ini, kita masih mampu untuk bisa melaksanakan yang bisa kita lakukan seperti yang dibuat oleh Ishak, yaitu rajin bekerja, rajin menanam, rajin melakukan hal-hal yang baik, yang pasti ia menemukan yang terbaik dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang menjadi bagian dari kehidupan Ishak yaitu ia mendapat perlakuan. Mereka menganggap bahwa kesuksesan Ishak adalah hal yang akan menjadi sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman di sana.
Karena itu akhirnya mereka menyuruh Ishak untuk keluar dari wilayah orang Kristen. Kecemburuan-kecemburuan seperti ini juga muncul di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya di masa kini. Kita cemburu kalau lihat orang sukses. Kita cemburu kalau orang-orang ada dalam sebuah keberhasilan. Mari firman ini mengajak kita untuk jangan kita seperti itu. Jangan kita meniru sifat-sifat itu. Tetapi kita harus bekerja keras. Kita selalu mendahulukan kepentingan diri kita untuk Tuhan. Tapi jangan lalu kita melihat kelebihan orang, lalu kita mulai membuka hal-hal yang tidak baik di hadapannya. Hal ini merupakan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Sifat kecemburuan yang dialami oleh Ishak itulah juga menunjuk dia, sehingga akhirnya ia keluar dari negeri Filistin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari dengan bagian firman Tuhan yang kita belajar ini mengajak kita untuk kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Juli yang siap terbentang di hadapan kita. Ingat bahwa semuanya bisa tersedia bagi kita, asal kita rajin, kita kuat, dan kita tekun untuk melaksanakan tugas kita. Yang pasti rezeki berkat itu akan datang dan kita akan menerimanya. Karena itu rajinlah kita untuk bekerja. Rajinlah kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Entah tugas kita sebagai apapun, itulah pekerjaan yang harus kita tekun, yang harus kita rajin melaksanakannya. Supaya ada berkat Tuhan yang dicurahkan untuk kita. Sehingga dari berkat itu kita memperoleh kelimpahan dari Tuhan. Kiranya firman ini menuntun Bapak Ibu sekalian dalam hari-hari hidup. Amin. Tuhanku besar, yang maha
berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena atas pimpinan dan penjagaan-Mu, lawatan tangan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada di hari ini, hari Dominggu Maha Tuhan, yang kami lalui dari pagi, siang sampai petang ini. Terima kasih atas pertolongan-Mu bagi kami. Bapa di surga, terima kasih juga karena Tuhan sudah boleh jaga kami di bulan ini, bulan Juni, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 di hari ini. Dan besok kami akan memasuki bulan yang baru. Dan karena itu Tuhan, dalam ibadah kemitraan ini, kami datang kepada Tuhan. Kami menyatakan syukur, pujian, dan terima kasih kami yang tak terhingga kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu, pertolongan bagi kami. Walaupun memang setelah kami melihat ke belakang, menjejaki hari-hari hidup kami, tentu banyak yang kami alami, banyak yang kami rasakan, banyak yang mewarnai seluruh jarak langkah hidup kami sepanjang 1 bulan ini. Dan karena itu Tuhan, setelah kami akan memasuki bulan yang baru, kami minta perlindungan Tuhan, kami minta penjagaan Tuhan, supaya akhirnya kami selamat. Bapa di sorga, kami di petang ini selaku wadah laki-laki dan perempuan, kami adalah bapak-bapak dan ibu-ibu rumah tangga yang ada di unit 1 Sola Gracia dan juga di unit 2 Sola Gracia, dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Tuhan tahu dan kenal kami masing-masing dengan semua kehidupan dan latar belakang hidup kami. Kami minta biarlah Tuhan selalu menemani kami, tuntun dan pelihara kami dalam setiap hari-hari ataupun pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan. Jika kami sebagai petani di kebun, Tuhan lawatilah kami. Jika kami sebagai nelayan di laut, Tuhan jaga juga lindungi kami. Jika kami sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, Tuhan berikanlah kami kemudahan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Peran-peran kami sebagai para pensiunan, Tuhan jaga hari-hari ketuaan kami. Jika peran-peran kami sebagai orang-orang yang jual di pasar, di jalan, di toko, di kios, Tuhan pelihara kami supaya akhirnya kami berselamat. Jika kami bekerja sebagai orang-orang yang bekerja dalam lapangan pekerjaan apapun, sebagai para tukang kayu, tukang batu, tukang ojek, supir mobil, Tuhan pelihara kami, tuntun langkah-langkah hidup kami. Dan karena itu ya Tuhan, pekerjaan apapun yang kami tekuni, biarlah tangan Tuhan menyertai. Tuhan mau membuka tingkap-tingkap berkat-Mu dan curahkanlah berkat-berkat itu atas seluruh pekerjaan-pekerjaan kami, agar kami boleh memperoleh kesuksesan dalam pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Bapa di surga, sebagai bapak-bapak rumah tangga, sebagai ibu-ibu keluarga, Tuhan selalu kuatkan dan mampukanlah kami, supaya kami kuat untuk menjalankan peran-peran dan tugas-tugas kami dengan baik. Jauhkanlah daripada kami segala susah, celaka, mara bahaya, penyakitan sampai kepada maut. Jauhkanlah daripada kami pertikaian, perkelahian satu dengan yang lain, salah paham antara suami dan istri. Tuhan jauhkan daripada kami. Tuhan mau satukanlah kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami selalu hidup dengan damai dan selamat dalam menata keluarga-keluarga kami Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua anak-anak, cucu-cucu kami yang ada dalam kandungan ibu. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, sehingga
sehingga pada waktunya mereka dilahirkan dengan damai dan selamat. Anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan memberkati mereka dalam proses pertumbuhan mereka. Anak-anak kami yang sudah bersekolah dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK, Tuhan memberkati mereka dalam hari-hari hidup, dalam proses belajar mereka. Saat-saat ini mereka telah menyudahi masa belajar mereka di 1 tahun pelajaran, dan mereka akan memasuki tahun pelajaran yang baru. Karena itu Tuhan tuntun semua anak cucu kami sehingga boleh mereka mempersiapkan diri mereka untuk memasuki tahun ajaran yang baru dengan damai dan selamat. Anak-anak kami yang sudah selesai studi dan kini sementara mau mencari sekolah-sekolah yang lebih tinggi, ada yang sudah bepergian ke kota-kota besar, ke Ambon ataupun kota-kota lainnya. Tuhan pelihara mereka, jaga lindungi mereka Tuhan, supaya akhirnya mereka boleh memperoleh apa yang mereka cita-citakan ya Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan buka jalan bagi anak-anak kami yang kini sementara mencari lapangan-lapangan pekerjaan, yang ingin untuk mengikuti tes CPNS, tes TNI Polri, atau tes lainnya Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka jalan keluar, berikanlah roh kepintaran kepada mereka, supaya mereka sukses dalam mencari lapangan-lapangan pekerjaan ataupun pekerjaan yang mereka lakukan. Bapa di surga, anak-anak kami yang sudah punya pekerjaan tetapi yang punya keluarga, Tuhan memberkati mereka dengan keluarga mereka. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami yakin di dalam Tuhan kami selalu ada. Biarlah Tuhan menuntun seluruh hidup kami. Bapa di surga, dalam sektor kami, sektor Sola Gracia ini Tuhan, ada orang tua yang sudah tidak mampu lagi berjalan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, tuntunlah mereka Tuhan, jaga dan sertai mereka Tuhan, supaya hidup mereka berselamat. Bapa di surga, ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan, ada yang susah, Tuhan berikan penghiburan, ada yang ada dalam masalah-masalah hidup, ada yang punya soal-soal keluarga, masalah-masalah keluarga yang belum tuntas, ada yang punya pergumulan berat menyangkut anak-anak mereka, ada yang ada dalam krisis ekonomi tertentu. Tuhan hadir dan berikanlah solusi bagi mereka, berikanlah jalan keluar bagi mereka, supaya hidup mereka berselamat. Teringatlah kami kepada ibu janda, anak-anak yatim piatu, laki-laki juga. Tuhan hadir dan penuhilah janji-Mu bagi mereka, supaya mereka tidak hidup sendiri, tapi mereka punya Tuhan yang selalu menemani hidup dan kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami yang ada di sektor ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi komisi laki-laki perempuan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, supaya mereka kuat menjalani tugas-tugas menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan. Tuhan tuntun mereka. Kami berdoa bagi kepengurusan sektor ini. Tuhan juga memberkati kepengurusan sektor ini, memberkati orang-orang yang Tuhan utus dan panggil mereka sebagai koordinator unit. Tuhan memberkati mereka yang berperan sebagai komisi, wadah laki-laki perempuan, anak remaja, sekolah minggu maupun angkatan muda. Tuhan memberkati mereka supaya hidup mereka selalu berselamat. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi keluarga kami di sini, keluarga Bapak Abe Kemilaan. Tuhan memberkati hamba-Mu, berikanlah ia kekuatan dan kemampuan supaya ia kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bapa keluarga di tengah rumah tangga ini, agar keluarga ini selalu hidup dengan damai dan selamat. Bapak Abe dalam tugas-tugas kesehariannya sebagai seorang ASN di SMA Negeri 12
Kepulauan Tanimbar. Tuhan memberkati hamba-Mu supaya ia menjadi seorang yang selalu bekerja dengan penuh sukacita, Tuhan. Dan karena itu segala loyalitas terhadap semua orang yang ia jumpai, biarlah Tuhan memberkati. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi istri kekasih, biarlah Tuhan juga memberkati istri kekasih untuk ia selalu hidup dengan damai dan selamat. Bagi seorang ibu keluarga, tapi juga sebagai ibu guru yang mengajar, melatih dan mendidik anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati ibu kekasih, agar ibu kekasih selalu ada dengan damai dan selamat. Kami berdoa bagi anak-anak yang ada dalam keluarga ini, biarlah Tuhan memberkati mereka, supaya kehidupan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak ini dalam pertumbuhan mereka, biarlah tangan Tuhan menuntun hari-hari hidup anak-anak ini, karena mereka masih ada dalam kanak-kanak yang dalam pertumbuhan mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi Mama Oya yang ini sementara melakukan perjalanan ke Ambon dengan kapal di hari kemarin bersama dengan cucunya, ya Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan ibu kekasih, jaga lindungi mereka di atas kapal yang mereka tumpangi, Tuhan, supaya akhirnya mereka tiba di Ambon dengan damai dan selamat. Segala pengurusan yang terkait dengan keberangkatan hamba-Mu ini, Tuhan, biarlah Tuhan sertai sehingga segalanya bisa berjalan seturut kehendak-Mu, sehingga akhirnya ia boleh kembali berjumpa dengan semua anak cucu. Pujian, syukur, hormat, terima kasih kami persembahkan. Keluarga besar, kewilaan maupun buat lelang, kami serahkan mereka ke dalam lindungan dan kasih Tuhan. Tangan Tuhan selalu menuntun hari-hari hidup mereka, Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon ampun atas segenap salah dan dosa kami. Biarlah kasih-Mu selalu menuntun kami, supaya dengan demikian hidup kami berselamat. Inilah doa dan sembahyang kami. Bapa, dengar kami, sambut kami, karena kami berdoa bukan demi nama lain, melainkan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang selalu dan senantiasa menuntun kami hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu disilakan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian GP nomor 253, ayatnya yang pertama. Ku berserah kepadamu, oh Tuhanku. Ku berserah kepadamu, oh Tuhan. Ku berserah kepadamu, Saudara-saudara, katong tahu kalau Tuhan Allah selalu bikin segala hal perlahan supaya semua orang yang Tuhan panggil menjadi orang tua penghamba bisa dapat berkat. Dalam Tuhan, laki-laki dan perempuan sama-sama dapat berkat yang orang tua sudah. Angka hati para orang tua lah terima orang tua berjanji berkat. Tuhan kasih berkat dan perlindungan persaudara. Orang tua kasih terang hidup dengan kasih karunia. Orang tua lia saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.